Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Istajib do'ana bi asraril Fatihah. Bismillah kawan-kawan. Semoga Allah temenin kita terus. Menjadi perempuan nggak mudah, maka kenapa hadiahnya nggak kaleng-kaleng? Hadiahnya surga buat siapa-siapa yang bersabar. Menjadi perempuan nggak mudah, itu jelas. Maka kenapa sama Allah dikasih keistimewaan doanya seorang perempuan itu mustajab. Doanya seorang istri untuk suami, doanya seorang ibu untuk anaknya, doanya anak perempuan untuk ayahnya. Menjadi perempuan gak mudah, maka kenapa surga diletakkan di keridhaan seorang ibu. Tapi potensi untuk kita eh, berada di nerakanya juga besar ketika kita banyak kufurnya, ketika kita mudah sekali geser hatinya, ketika kita lebih banyak ngomelnya, ketika kita lebih banyak komplainnya terhadap takdir-takdir yang udah Allah kasih. So kawan-kawan, menjadi perempuan itu seperti setali dua apa ya, kayak koin yang punya dua sisi. Yang mana kalau kita mau ambil pahalanya itu gede banget, tapi kalau kita ngomel-ngomel juga atau banyak ngeluhnya juga luar biasa. Ya kan? Yang banyak ribah perempuan. Yang banyak masuk neraka kata Rasulullah perempuan mayoritas. Tapi surga-surga itu juga dihadiahkan untuk perempuan-perempuan yang bersabar. So bismillah, semoga Allah hadiahkan kita menjadi perempuan-perempuan yang dirindukan surga. Bukan berarti dipoligami ya. Soalnya kesannya kalau dirindukan surga tuh harus poligami gitu ya. Tapi perempuan-perempuan yang hatinya lapang, hatinya luas, lebih mudah lihat lihat sesuatu dengan kacamata syukur dan kebaikan. Oke, bismillah kita buka slide-nya. Kita akan memulai dengan pertanyaan, apa kabar? Oke, boleh di next slide. Nah, ya, apa kabar? Gimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Boleh komen di kolom chat ya. Gimana Anda kabarnya? Lemes? Alhamdulillah sehat semangat. Alhamdulillah baik. Oke, keren banget ya. Tapi memang Sinergi Foundation sama tim dari Odelia tuh memilih tanggalnya tuh tanggal ini gitu ya. Tanggal-tanggal di mana tubuh sudah mulai adaptasi ya. Bukan di awal atau hari kedua puasa tuh masih lemes-lemesnya gitu. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah baik. Baik ini baik fisiknya atau baik batinnya, Bun? Baik batinnya juga nggak sih? Butuh banget healing, Bun, Masya Allah. Ini waktu yang terbaik nih. Ramadan tuh waktu healing terbaik. Secara fisik, healing juga nih. Iya, ketika Ramadan kita puasa, itu sebenarnya melakukan detoksifikasi. Jadi kenapa orang saat berpuasa tuh jauh lebih sehat. Itu kan kawan daripada saat kita. Jadi kayak kalau dari sisi healingnya itu, si healing fisik ya, penyakit-penyakit fisik, itu bulan Ramadan tuh kayak mereset gitu. Di tombol ada tombol reset, lalu kita kayak diinstal ulang gitu. Maka kenapa apa ya luar biasa banget puasa itu. Nah, cuman pertanyaannya semoga hatinya juga dalam keadaan baik. Kalau toh pun tidak baik-baik saja, it's okay to not be okay. Yang bikin banyak orang semakin terluka adalah karena di saat kondisinya tidak baik-baik saja, dia memaksakan dirinya untuk terlihat baik-baik saja. Bener nggak? Dan perempuan itu paling jago untuk menutupi itu. Jadi contoh nih, Anda lagi nggak baik-baik saja, tapi Anda bisa memasang wajah atau ekspresi atau emoticon yang paling seolah-olah Anda lagi happy. Dan ternyata itu bahaya banget buat mental kita. Maksudnya gimana, Bun? Maksudnya adalah sesuatu di saat kondisi kita baik-baik saja atau tidak baik-baik saja itu adalah sesuatu yang normal, manusiawi. Tapi banyak banget orang itu kena toxic positivity, kawan-kawan. Yang dia menganggap bahwa kalau nggak baik-baik saja itu buruk. Jadi dia akhirnya menolak kesedihan, menolak rasa kesel, menolak rasa capek. Padahal rasa capek, kesel, sedih itu adalah rahmat dari Allah juga. Bener? Yang ngasih sedih kan Allah.
Dan itu artinya kita masih manusia yang bisa ngerasain sedih. Cuman banyak orang tuh kalau sedih dia nggak mau. Dia akan mencari cara untuk langsung seneng saat itu juga. Yang ini yang bikin bahaya mental kita. Jadi gimana nih harusnya? Harusnya itu ya ketika sedih ya disadarin sedih sebentar sewajarnya, lalu menikmati kesedihannya. Menikmati itu artinya bersyukur, menerima kesedihan itu sebagai sebuah harmoni di dalam hidup. Habis itu ya udah segera move, segera bangkit, tidak berlarut-larut. Kalau lagi seneng, ya nikmatin juga, syukuri senengnya, kemudian tidak berlarut-larut juga, ya jalanin kehidupan tuh seapa adanya. Nah, ternyata banyak dari kita tuh yang punya konflik batin karena selama ini ternyata konflik batin itu kadang kita berpikir bahwa oh konflik batin itu antara kita dengan orang lain. Oh, Kak Teh Furo nih, gara-gara sikapnya yang kayak gitu, itu bikin saya konflik batin. Nah, kadang kita berpikir seperti itu. Kadang kita berpikir sumber luka itu selalu dari luar, gitu. Sumber luka itu bukan dari dalam diri kita, tapi dari luar. Padahal kawan-kawan, konflik batin itu muncul karena kita pribadi sering memanipulasi kondisi diri kita. Artinya, diri kita itu sama Allah didesain untuk berkata jujur, ya. Jadi, desainan awal kita semua itu adalah ngomong jujur. Tapi di saat kita nggak jujur, di saat kita itu manipulatif atau bahasa lain membohongi suatu keadaan, maka disinilah muncul bibit-bibit konflik batin. Oke, contoh, Anda lagi sedih, lalu ditanyain sama orang, apa kabar? Terus Anda jawab, Alhamdulillah baik. Nah, pasti tuh hati Anda akan bergejolak tuh, emang baik apanya? Lagi babak belur kayak gini. Anda hubungannya lagi nggak baik-baik aja sama pasangan, tapi Anda posting yang couple goals gitu tuh, misalnya. Yang pakai tren yang lagi happening itu ya, lagu kita bikin romantis lah apa, ngikutin tren kayak semisal. Padahal Anda lagi berantem tuh. Wah, itu kan nggak karu-karuan tuh. Bener nggak? Nah, seringkali ternyata konflik batin itu munculnya bukan dari orang lain, tapi karena kita memanipulasi kondisi diri kita sendiri. Anda lagi kecewa, tapi Anda bilang, aku nggak boleh kecewa. Nah, itu manipulatif tuh. Bukan berarti kita harus showing ya, bukan berarti kita harus pamer ke orang bahwa, aduh aku sedih nih, aku lagi berantem, bukan. Tapi setidaknya Anda jujur sama diri Anda bahwa Anda sedang tidak baik-baik saja, bahwa Anda sedang kecewa, bahwa Anda sedang sedih, itu jujur. Bukan yang ketika Anda sedih, Anda bilang, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh seperti ini, aku harus bahagia. Itu bukan. Dan inilah yang menyebabkan akhirnya konflik batin, yang ketika terus menerus menjadi sumber luka di dalam diri kita. Dan kawan-kawan, faktanya, seorang perempuan, apalagi seorang ibu, itu sering banget nutupin kondisi tidak baik-baiknya. Kenapa? Karena rutinitasnya 24 jam. Jadi istri 24 jam kan? Iya nggak? Kalau jam kerja itu ada jamnya. Tapi kalau jadi ibu dan istri, berapa jam pun tanpa tanpa ini kan? Ini barusan ada yang saya sempat baca, ngerasa bersalah karena telat bangun sahur. Itulah perempuan. The Dan recording has stopped. banyak perempuan yang kadang demi orang lain itu terlihat baik-baik saja agar orang lain atau This meeting is being recorded. suami anak itu dalam keadaan baik, dia rela untuk mengabaikan dirinya. Bener? Coba kalau Anda telat bangun sahur, yang penting suami dan anak makan gitu kan? Orientasinya gitu aja. Meskipun kitanya kayak lemah, letih, lesu tuh udahlah gitu. Bahkan sakit pun udah nggak yang mikir. Makanya ada bahasa tuh mama nggak boleh sakit. Emang kita Fir'aun, mama nggak boleh sakit. Bener gak sih? Bahasanya tuh kayak sekarang tuh kayak yang ya Allah, itulah yang bikin tanpa sadar kita tuh ternyata melukai diri kita sendiri kawan-kawan. Dengan jargon-jargon mama nggak boleh sakit, mak harus kuat. Please, emang kita Fir'aun? Enggak loh, kita bukan Fir'aun. Kita boleh sakit, sakit itu juga bagian dari rahmat dari Allah. So, kawan-kawan, Anda sering memastikan orang lain baik-baik saja. Tapi pertanyaan saya, apa kabar diri Anda? Apakah Anda juga baik-baik saja? Anda kayak kita selama ini udah terbiasa gitu ya, terbiasa harus jawab baik-baik terus gitu kan.
Kita tuh selama ini kayak udah terpatri, kalau ditanyain kabar harus jawabnya baik. Bener nggak? Meskipun kondisinya nggak baik, harus tetap jawab baik. Pertanyaan saya, sering nggak sih Anda nanya kabar diri Anda sendiri? Hei diriku, apa kabar? Capek nggak sih? Lagi kenapa? Ngerasa diperhatikan nggak sih? Gitu. Jangan-jangan sebenarnya bukan bukan perhatian dari orang lain yang ditunggu, tapi ternyata perhatian dari diri Anda sendiri yang ternyata hilang. Sebanyak apapun perhatian dari orang luar, kalau Anda ternyata don't care sama diri Anda, maka Anda akan tetap merasa kering dari perhatian. Suami nih udah bilang love you sekebon, tapi Anda nggak peduli sama diri Anda, maka Anda kan ngerasa tetap kosong. So kawan-kawan, kita sama-sama tahu menjadi perempuan tidak mudah. Insya Allah nanti tentang bahasan otak itu akan dibahas dalam oleh Dr. Aisyah Dahlan ya. Bahwa perempuan itu otak terbesarnya adalah family. Ngurusin rumah, tentang orang lain, itu otak terbesar perempuan. Sampai-sampai kadang dia merasa, kenapa sih orang terus selalu sayanya kapan, tapi tetap ujung-ujungnya nggak bisa egois. Itulah perempuan. Bener nggak? Ujung-ujungnya kalau dilihat di sebuah video tuh, ada sebuah bencana misal, ada kondisi-kondisi yang urgent, misal kayak kebakaran atau apa. Kalau perempuan, dia akan menyelamatkan anak dulu tuh. Beda kalau sama laki-laki, dia langsung kabur menyelamatkan dirinya. Tapi kalau perempuan itu refleks. Refleksnya itu emang emang pada family, pada keluarga. Oke, so jangan-jangan selama ini kita seringkali berfokus memberikan energi kita pada orang lain, tapi ternyata kita lupa menyisakan untuk diri sendiri. Jadi wajar saja akhirnya banyak perempuan yang merasa dirinya kering dari kasih sayang. Yuk kawan-kawan, kita tanya kabar diri kita sendiri dulu yuk. Kasihan, dipaksa beraktivitas terus, tapi jarang ditanyain kabar. Oke, boleh yuk duduk dengan posisi nyaman. Tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Lalu Anda boleh eh, letakkan tangan kanan Anda ke dada kiri Anda. Oke, terus Anda tarik nafas pelan, kemudian pejamkan mata pelan-pelan. Anda fokus khusyuk dengan apa yang Anda rasakan dan saya sampaikan. Bismillah, ya Allah. Terima kasih atas diri ini. Hei diriku, apa kabar? Lagi capek kah dengan semua rutinitas yang ada? Lagi lelahkah dengan semua tanggung jawab yang ada? Lagi di fase apa sekarang? Di fase kesepiankah? Di fase merasa seorang dirikah? Di fase penuh cintakah? Di fase babak belurkah? Di fase sedang bertahankah? Apa kabar? Apa kabar? Kalau lagi capek dan butuh nangis, it's okay. Kalau lagi tidak baik-baik saja, it's okay. Nggak apa-apa kalau sedang tidak baik-baik saja. Lagi kurang istirahatkah? Lagi kurang tidurkah? Lagi ngerasain capekkah? Lagi banyak rasa bersalahnya kah? Apa sih yang dirasain? Maaf ya diriku, kalau selama ini terlalu keras, terlalu memaksa sempurna, terlalu menuntut sempurna, terlalu memaksa untuk kuat meskipun sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maaf ya, kalau selama ini terlalu keras sama diri sendiri, berusaha menjadi orang lain, berupaya menyenangkan hati orang terus, meskipun kadang diri nggak nyaman ngelakuin itu, berupaya mendapatkan validasi dari orang lain.
Maaf ya, kalau istirahatnya kurang, makannya sembarangan, lagi sakit dipaksa sehat seketika, lagi capek dipaksa untuk tetap beraktivitas. Maaf ya diriku, maafin ya Rob. Kalau ternyata hamba selama ini banyak menzolimi amanah yang kau titipkan ini. Bukankah diri kita adalah amanah terbaik dari Allah? Bukankah diri kita sama Allah diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan? Tapi kadang kita tidak merasa cukup dengan apa yang udah Allah ciptakan atas diri kita. Maaf ya Allah, atas dolim yang hamba lakukan kepada diri hamba sendiri. Maaf ya Rob, hamba kadang melampaui batas atas diri hamba sendiri. Oke, Anda boleh tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan, boleh tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan, dan buka mata pelan-pelan. Kawan-kawan, demi Allah, ternyata yang menzalimi kita itu lebih banyak diri kita sendiri. Karena kita melampaui batas. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu, janganlah engkau melampaui batas. Kadang Allah ngasih kapasitas tubuh kita untuk rehat gitu ya. Kayak malam untuk rehat. Tapi kadang kita masih OVT, overthinking, insomnia, susah tidur jadinya. Kadang Allah ngasih batasan kita dikasih jeda sakit untuk istirahat. Tapi kadang kita juga paksa tetap beraktivitas. Banyak hal-hal yang ternyata kita melampaui batasan kapasitas yang udah Allah kasih. Sehingga tanpa sadar yang muncul adalah bukan kita menikmati peran kita sebagai seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu, seorang anak perempuan, tapi yang adalah kita menggerutu dan kita kehilangan hati yang penuh syukur untuk ngerasain itu. Dan disitulah masalahnya kawan-kawan. Di saat hati kita udah sedikit syukurnya, banyak komplainnya, melebihi batasnya, disitulah muncul banyak penyakit-penyakit hati. Jadi, kalau dikatakan healing itu apa sih? Gitu. Oke, boleh di next slide. Healing, kita akan bahas tentang healing journey. Healing itu adalah penyembuhan. Kalau bahasa Arabnya itu adalah tazkiyah, tazkiyatun nafas. Oke, di next slide. Healing itu, healing itu adalah pemulihan. Healing itu adalah membersihkan kondisi hati. Jadi healing itu bukan seneng-seneng. Itu yang harus kita garis bawahi. Banyak kondisi orang berpikir healing itu harus dunia atau keadaan itu sesuai ekspektasi kita, baru kita healing. Semisal, Anda bete di rumah, Anda pengen liburan. Kemudian liburan itu Anda anggap healing, karena jadi seneng, jadi ngelupain masalah. Banyak orang berpikir kayak gitu. Padahal healing itu kalau bahasanya itu healing, kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Arabnya itu adalah tazkiyah, pembersihan hati. Jadi sebenarnya kondisi di luar diri kita itu bergantung dengan keadaan bagaimana hati kita. Kalau hati kita bersih, artinya hati kita itu bersih, tidak punya penyakit hati. Penyakit hati itu apa, Bun? Penyakit hati itu adalah rasa marah, kecewa, ngerasa lebih baik, sombong. Sombong tuh ngerasa lebih baik ya. Ih, kok dia kayak gitu sih? Padahal ya, dia itu tidak lebih baik dari aku. Itu kan ngerasa lebih baik sebenarnya. Atau ngerasa kayak, ya Masya Allah, suaminya tuh kok gitu banget ya, mending suamiku. Nah, itu ngerasa lebih baik. Jadi ngerasa lebih baik ini ternyata banyak turunannya kawan-kawan. Orang tuh kadang berpikir sombong itu ketika dia memamerkan harta ya, atau tinggi omongannya gitu, egonya tinggi. Kayak contoh, misal orang tuh pamer-pamer apa ya, flexing gitu di sosmed, orang bilang ih sombong, ria, ujub gitu. Tapi ternyata ngerasa lebih baik tuh cakupannya lebih banyak. Termasuk ketika kita merasa lebih baik dari pasangan, dari anak, itu juga ngerasa lebih baik loh. Misal kita bilang, kamu tuh ya harusnya sholatnya itu lebih lama, khusyuk. Ya Allah, ini Ramadan. Kok tadarusnya cuma satu halaman? Jangan-jangan kita ngerasa lebih baik dengan tadarus kita yang satu juz. Yang ikut one day one juz, yang lagi ngebut hataman sehari sampai sekian juz. Terus tetangga sebelah atau pasangan kita ngajinya cuma satu halaman, lalu kita omel-omelin.
Jangan-jangan di situ juga ada penyakit hati ngerasa lebih baik, ngerasa ana khairum minhum. Jadi kawan-kawan, penyakit hati kayak rasa kecewa itu penyakit hati semuanya. Ketika hati kita sakit, maka kondisi apapun di luar diri kita itu ngerasanya nyebelin gitu. Sebenarnya kondisinya netral. Jadi kalau secara hukum itu eh, realitas kehidupan itu netral, nggak ada kondisi apa ya, nggak ada asumsi, netral gitu. Tapi pikiran kita atau kondisi batin kita lah yang memberikan asumsi ini sakit atau enggak. Sama kayak gini, sama kayak gini ya. Semisal tangan Anda ini luka, luka, disentuh dikit, sakit nggak? Kalau luka, sakit. Begitu sakit ngereok nggak? Pasti Anda akan bilang, aduh sakit nih, makanya pelan-pelan. Tapi coba tangan Anda sehat, tangan Anda nggak ada luka, sehat, kesentuh begini, itu nggak sakit. Artinya apa? Bisa jadi omongan orang, kondisi di luar diri kita itu sebenarnya cuma nyentuh gini loh. Tapi kenapa ngereoknya berlebih? Kenapa ngerasa sakit hati banget? Karena ternyata diri kita yang punya luka. Oke, jadi kawan-kawan, kadang orang lain tuh cuma nyentuh gitu. Cuman kayak megang gini, srep. Tapi kenapa langsung respon kita galak, ngereok, terus kemudian sakit hati banget, jadi playing victim, ngerasa menjadi korban, ngerasa bahwa kita terdolimi. Padahal ada definisi dolim itu bukan hanya sekedar urusan hati. Dolim kalau di dalam Islam itu lebih pada apa ya, hak-hak kita diambil orang, itu baru dolim. Kalau urusan perasaan itu masih subjektif lah bahasanya. Ya, jadi kenapa kadang kita langsung reaktif, marah-marah, ngerasa sakit hati banget? Karena bisa jadi diri kita yang banyak lukanya. Sehingga kena sentuh dikit, kena pegang dikit, itu langsung rasanya ngilu. Tapi kalau kita sehat, hati kita sehat, mau orang megang kayak gini, itu nggak akan berasa apa-apa. Ya cuman kerasanya kesentuh gitu, tapi nggak akan menimbulkan reaktif buat kita. So kawan-kawan, pertanyaan saya yang perlu kita renungkan, banyak nggak sih luka-luka di hati kita yang belum pulih? Banyak nggak sih kekecewaan di hati kita yang ternyata kita mudah banget loh hati kita tergores ngelihat apa handuk basah ada di kasur, kesel, ngores hati sendiri. Ngelihat anak-anak lari-lari, kesel, gores hati sendiri. Mudah banget keselnya. Siapa di ruangan ini coba boleh komen di kolom chat yang gampang banget rasanya kesel gitu. Maksudnya kayak dikit-dikit tuh kayak orang gini sih, orang gini tuh gampang banget ngelihat WA story orang udah rasanya kayak yang gimana gitu. Adakah sumbu pendek? Iya, jadi gampang banget reaktif, gampang keselnya ngelihat orang lain pakai jilbab nggak match itu udah yang jadi penyakit hati. Hi, kok bisa ya jilbabnya nggak match, langsung komentator. Masya Allah, banyak nggak kadang kondisi-kondisi kita yang kayak gitu kan kawan. Ngelihat status orang gitu kan udah langsung reaktif komentator. Jadi ternyata masalahnya bukan pada orang lain, bisa jadi masalahnya ada pada diri kita yang ternyata diri kita mudah banget terlukanya, hati kita mudah patahnya, sumbu kita mudah terpancingnya, mudah pendeknya. So healing journey, perjalanan membersihkan hati adalah perjalanan seumur hidup. Ini sering saya ulang-ulang di kelas healing. Perjalanan di mana kita terus berlatih membersihkan hati dari pengharapan yang apa ya, pengharapan kepada selain Allah, membersihkan hati dari prasangka-prasangka buruk kepada Allah, menumbuhkan prasangka baik pada Allah, melihat semua sesuatu itu dari kacamata iman, bukan kacamata ego. Itu perjalanan seumur hidup. Jadi nggak ada istilahnya healing itu kita udah tenang sekarang, terus tiba-tiba kok sekarang bete lagi ya gitu. Itu nggak ada. Karena memang healing itu adalah perjalanan kita bertumbuh sampai menutup mata. Karena goalnya satu kawan-kawan. Bukankah kita pengen pulang kembali ke Allah dalam keadaan suci? Suci itu bersih. Hatinya tuh lapang. Jadi perjalanan healing tuh setiap waktu. Ada beberapa nih yang saya kenal yang memang rasanya kayak setiap kelas ada beliau nih. Jadi memang healing itu long gitu ya, perjalanan panjang banget sampai menutup mata. Maka
kita bertumbuh terus tuh dari situ, belajar terus menyucikan hati. Jadi awalnya semisal urusan anak lari-lari bisa marah, kita tingkatin kapasitasnya sehingga anak lari-lari kita udah nggak marah. Urusan handuk basah bisa jadi bahan berantem, sampai pada titik handuk basah bisa kita lihat sebagai rahmat. Ngelihat handuk basah di kasur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Masih ada yang naruh handuk basah di sini. Nikmat nggak Bun kalau kayak gitu Bun? Nikmat nggak sih? Iya kan? Kalau beliau lagi keluar kota, semisal kan nggak ada yang naruh handuk basah di situ. Jadi melihat sesuatu yang awalnya jadi kesel, berubah menjadi tenang, itu adalah hal yang butuh kita upayakan. Jadi bukan orang lain yang berubah, tapi kitanya yang terus memperbesar kapasitas hati diri kita sehingga kita bisa melihat sesuatu itu dengan kacamata yang lebih rileks. Itu fungsinya berarti healing journey adalah perjalanan seumur hidup, kawan-kawan. Oke, boleh di next slide. Dan healing ini bukan, nah ini nih, healing ini bukan mengalihkan. Banyak orang yang berpikir bahwa healing itu adalah mengalihkan. Maka nggak sedikit orang mencari pelarian-pelarian. Contoh, semisal kondisi perempuannya atau istrinya lagi suka ngereok, ya. Kalau kita nih kawan-kawan, perempuan suka ngereok, suka marah-marah, suka tantrum, suka ngomel, pertanyaan saya, kalau kita ngomel itu sebenarnya capek atau seger sih? Boleh komen dulu di kolom chat. Kalau kita sering ngomel, marah-marah, itu sebenarnya ke kitanya itu capek atau seger sih? Capek banget, oke. Capek. Lah terus pertanyaannya kenapa kita hobi melakukan itu? Padahal kita tahu udah capek. Capek tapi puas, Allah. Ya itulah di situ yuwaswi syaitan kawan-kawan ya. Capek tapi puas katanya Allah. Subhanallah. Oke. Dan kalau kita tahu katanya meluapkan, oke. Tapi sebenarnya dari kita meluapkan kondisi-kondisi yang nggak pas itu, justru yang ada kadang nambah luka. Jadi ngomel atau marah-marah itu sebenarnya menurunkan, membuat imunitas tubuh kita mengalami stres dan depresi selama 6 jam. Maka kenapa capek banget. Dan perempuan-perempuan yang banyak ngomel itu juga anti aging, anti penuaan di dalam dirinya tidak berfungsi secara maksimal. Salah satunya. Jadi banyak kasus perempuan-perempuan yang menopause lebih dini, tapi ketika dia ngerilis luka batinnya itu jadi haid, sampai ada yang usia 50 masih haid, itu Masya Allah kan. Dan ternyata healing, membersihkan hati, membersihkan luka batin, harapan-harapan yang salah di dalam diri itu bukan dengan cara mengalihkan. Maka kalau kita melakukan pengalihan, semisal Anda kesel, bete, yang Anda lakukan bukan merilis. Merilis itu artinya menerima perasaan bete itu dan mengeluarkan dengan cara yang tepat. Bukan merilis, tapi Anda mengalihkan. Mengalihkan dengan makan, mengalihkan dengan nonton. Maka yang terjadi adalah emosi marah Anda itu akan semakin menggumpal. Dan itu akan memunculkan masalah-masalah baru di kemudian hari. Jadi emosi itu dia tidak tidak menghilang, tapi dia berubah bentuk. Dari emosi kesel jadi syukur, misal. Nah, ketika dialihkan aja, maka emosi keselnya akan tambah gemuk. Tuh, makanya salah satu nih banyak perempuan yang kadang ketika kesel dia mengalihkan dengan, tuh ya, mengalihkannya juga dengan scroll sosmed, misal, atau bilangnya jalan-jalan itu healing, itu kan pengalihan. Pertanyaannya, masalahnya atau emosi keselnya itu akan cuman mereda sebentar, tapi dia akan kembali lagi suatu saat nanti. Bener nggak? Disitulah muncul istilah trigger, terpicu, terpacu. Jadi karena belum tuntas. Contoh, Anda punya luka batin. Luka batin misal apa ya, orang tua kalau ngomong bentak gitu. Terus kemudian Anda kesel sama itu. Lalu Anda mengalihkan. Mengalihkan dengan cara keluar dari rumah, menikah semisal. Banyak loh orang yang menikah, perempuan menikah itu hanya untuk keluar dari rumah. Kalau saya ngisi-ngisi kelas-kelas di yang kelas prahealing, pranikah gitu ya. Terus kemudian di kelas-kelas perselingkuhan, kadang saya tanya, niat dulu menikah itu apa? Banyak yang karena ngerasa nggak nyaman di rumah orang tua, jadi nikah aja deh biar keluar dari rumah gitu. Itu kan artinya mengalihkan. Nah, begitu mengalihkan, maka yang ada adalah kita emosi yang tadi, emosi keselnya, marahnya, kecewanya, itu akan semakin menggulung. Dan ketika ada kondisi serupa, kita akan ke-trigger, terpacu, terpicu lagi.
Maka nggak heran banyak orang yang ke-trigger dikit-dikit, ke-trigger dikit-dikit, ke-trigger. Dan mau sampai kapanpun, trigger itu pasti akan muncul. Jadi sama kayak tadi, ketika dia luka, kesentuh orang lain dikit pun, dia akan sakit, marah lagi, kecewa lagi. Jadi fungsinya adalah di sini kita memulihkan, ngobatin lukanya. Bukan ketika kita punya luka, lalu kita pindah, pergi. Sehingga kita berusaha mengalihkan dengan mencari, menyibukkan otak kita agar tidak ingat luka ini. Bukan. Maka yang terjadi adalah luka ini bisa jadi infeksi. Maka kalau Anda bertanya, kenapa sih saya sering ke-trigger? Karena memang lukanya masih nggak disembuhkan. Nah, healing ini mengobati luka itu, memulihkan, bukan mengalihkan. Oke, clear ya. Jadi jalan-jalan itu bukan memulihkan, tapi mengalihkan. Jadi kalau Anda bilang, aduh butuh healing nih, ayolah kita ke pantai, itu mengalihkan, tapi belum tentu memulihkan. Terus healing itu apa? Healing itu adalah memaafkan, bukan melupakan. Ibaratkan Anda terluka di sini, lalu Anda lupakan, ya Allah, biarlah cabut ya Allah, biar saya lupa ini. Maka lukanya tetap ada, Bun. Begitu lukanya kesenggol lagi, Anda nggak marah lagi. Ternyata ya dahulu pernah begini. Nah, healing itu adalah memaafkan. Memaafkan itu salah satu bagian agar mengobati luka itu. Memaafkan itu bukan sekadar di lisan. Jadi kalau ada orang bilang, saya udah maafin, tapi tolong jangan ketemu lagi, itu masih belum memaafkan artinya. Ada kan yang gitu, saya memaafin nih, tapi please jangan pernah lihat lagi wajahnya. Indikator kita sudah bisa memaafkan atau enggak adalah ketika kita mengingat kejadian tersebut, hati kita sudah netral. Baru itu dinamakan kita sudah berdamai atau memaafkan. Clear sampai sini? Kan banyak orang tuh nggak pengen buka masa lalunya atau kepahitan-kepahitan hidupnya. Nggak mau dibuka. Artinya, udahlah biar dilupakan aja. Bener nggak? Dan dilupakan itu yang ada adalah membuat kita semakin terluka. Karena rasa nyerinya masih ada, sakitnya masih ada, tapi kita berusaha nggak inget itu gitu loh. Dan bahayanya adalah ketika berusaha dilupakan, maka suatu saat akan ada bom waktu yang mana luka-luka yang ada, yang timbun, yang ditimbun sama orang ditumpuk, itu menjadi infeksi dan menjadi penyakit fisik. Jadi kawan-kawan, ketika hati itu kotor atau sakit, kalau bahasa Arabnya itu bahasa kitabnya ya, kolbun marid, hati seseorang itu sakit, maka dia bisa mengindikasi kepada kondisi fisik seseorang. Ada istilah namanya psikosomatis, penyakit fisik yang disebabkan oleh kondisi batin. Salah satunya mah, GERD, asam lambung, vertigo, ginjal, kanker, miom. Itu salah satunya ya, banyak banget. Ada 75% penyakit yang memang penyebab utamanya adalah kondisi batin, kondisi luka, rasa sakit. Maka dikatakan kalau kata Rasulullah di sebuah hadis itu, diri kita itu tergantung segumpal darah yang dinamakan hati ini, kolbun. Kalau hatinya sehat, maka sehat fisiknya. Kalau hatinya sakit, maka juga sakit fisiknya begitu. So kawan-kawan, jadi sama-sama hari ini kita akan berlatih untuk melakukan pemulihan. Pemulihan itu artinya kita dengan sadar tidak lagi menghindari sumber konflik. Kita dengan sadar kalau teringat bukan lagi berusaha melupakan. Bukankah nyatanya justru yang Anda ingin lupakan justru yang paling Anda ingat? Benar nggak sih? Siapa yang pengen melupakan suatu kejadian, malah kejadian itu yang sering ingat lagi, keinget lagi sampai insomnia, keinget lagi kan kayak gitu. Ya kan? Saya yakin semua dari kita punya perjalanan masing-masing ya. Yang belum menikah mungkin mengingat seseorang yang pernah hadir, ngasih PHP harapan dikira mau dinikahin ternyata enggak, gitu kan? Yang sudah berumah tangga mungkin ada kesalahan-kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan pasangan yang berusaha ditekan juga. Jadi sebenarnya adalah kita dengan sadar memulihkan itu kayak luka, kita lihat lukanya, lalu kita obatin lukanya. Bukan dilupakan lukanya, bukan dialihkan dengan menyibukkan diri untuk menghilangkan luka itu. Oke, Bismillah ya, siap ngobatin luka ya. Oke, di next slide. Jadi ini healing kawan-kawan. So, luka batin itu apa sih, Bun? Luka batin itu adalah
eh, luka batin itu adalah toxic mind, racunnya pikiran. Jadi orang itu punya luka karena asumsi dari pikirannya. Luka diri kita itu jadi terluka, jadi patah hatinya, jadi kecewa hatinya karena asumsi. Asumsi itu subjektif atau objektif? Coba boleh komen di kolom chat. Menurut Anda, asumsi itu subjektif atau objektif? Asumsi pikiran kita. Subjektif. Good. Subjektif, yes. Asumsi itu subjektif. Dan kita itu punya luka batin karena asumsi pikiran kita. Karena diri kita sudah punya standar sebelumnya. Jadi orang yang paling perfeksionis merencanakan hidupnya, itu biasanya orang yang paling sering terluka dalam hidupnya. Oke, artinya luka batin itu yang mulai ketawa-ketawa nih. Jadi semakin berpikir bahwa rumah itu harus estetik, indah, tidak boleh ada debu, semakin siap-siap untuk kecewa dengan harapan-harapan itu. Kenapa? Luka batin atau penyakit hati lah bahasanya, itu muncul sebab racun di dalam pikiran, tuh kawan-kawan. Jadi racun di dalam pikiran itu jadi luka batin. Tuh ya. Racun itu gimana maksudnya, Bun? Racun itu maksudnya adalah asumsi. Contoh kayak gini nih. Pikiran kita itu kan yang mengasumsikan sesuatu itu baik atau enggak. Bener nggak? Yang bilang bahwa, oh ini indah, oh ini buruk, oh ini nyebelin. Itu kan pikiran. Dan pikiran itu bisa memberi label, label baik, indah, buruk, kesel, kecewa. Itu ketika dia sudah punya standar. Contoh, contoh. Semisal, asumsi perempuan cantik di Indonesia bagi mayoritas masyarakat kita adalah perempuan yang cantik itu perempuan yang kulitnya putih, semisal tinggi, mancung, glowing, gitu kan? Asumsinya kayak gitu. Kemudian, ketika kita melihat kenyataan hidup hidup kita tidak seperti itu, kita sawo mateng, misal. Terus kita kemudian tingginya rata-rata perempuan Indonesia 155, 156, semisal. Lalu kita mengasumsikan apa? Ah, aku nggak cantik. Oke, asumsi aku nggak cantik itu muncul dari apa? Dari standar yang ada di sebelumnya. Semakin orang punya banyak standar, semakin dia akan dikecewakan oleh keadaan. Jadi sebenarnya kawan-kawan, kalau kita apa ya bahasanya ya, berlatih melihat kenyataan hidup itu seapa adanya tanpa pakai asumsi-asumsi berlebihan, maka kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih rileks, lebih ridho terhadap ketetapan yang Allah kasih. Contoh kayak gini, kalau di benak Anda, standar suami atau standar laki-laki yang baik itu adalah, misalnya, harusnya suami itu romantis, misalnya. Mungkin karena orang Indonesia suka lihat sinetron sih ya, atau suka baca-baca novel yang atau kartun yang bilang kemudian pangeran dan ini menikah dan hidup bahagia selamanya. Gitu kan? Lalu berpikirnya drakor. Laki-laki yang baik itu adalah harusnya suami itu lemah lembut, kemudian bilang I love you sekebon, ngasih uang segepok setiap hari, terus kemudian bantu-bantu istri. Kalau wah itu kan itu ya yang ada di benak kita, ekspektasi kita lah bahasanya. Kenyataannya saat Allah ngasih tidak seperti itu kondisinya. Allah ngasih suami yang menunjukkan rasa cintanya bukan dengan kata-kata, tapi beliau berupaya memberikan kehidupan yang terbaik untuk keluarganya, meskipun nggak bisa bilang I love you sekebon setiap hari. Beliau nggak bisa ngasih segepok, tapi beliau berikhtiar yang terbaik yang beliau bisa lakukan. Tapi apa lalu kita? Lalu kita marah-marah, kita kecewa dengan ekspektasi kita. Lalu kita akan bilang, harusnya tuh kamu kayak gini, harusnya kayak gini, kok gini sih? Maksudnya tuh kayak gini, biasanya kamu bisa lebih seperti ini, dan lain sebagainya. Itu karena apa kawan-kawan? Karena racun yang ada di dalam pikiran kita. Jadi sebenarnya sesimpel, kita tuh akan rileks, nggak akan mudah kecewa ketika kita berlatih, ya memang adanya seperti ini.
Allah nggak sih semisal suami yang kalau tidur model mendengkur, ya udah emang adanya kayak gitu. Bukan yang harusnya. Laki-laki kalau tidur itu tidak berisik. Bukan. Gitu ya. Allah ngasih wajah kita semisal emang kulit kita sawo mateng ya. Kita lihat ya emang ada yang kayak gitu gitu. Udah bukan yang, duh kenapa sih sawo mateng nggak seperti dia? Aku berarti nggak cantik, tidak glowing, tidak putih. Lalu kita mengikhtiarkan untuk mencari krim-krim pemutih. Bukan kayak gitu. So kawan-kawan, bukankah sebenarnya kita tuh sakit sebab ekspektasi kita sendiri? Ya nggak? Ekspektasi yang rumah harus selalu terlihat indah, bersih. Maka memang benar seringkali saya sampaikan tuh, kalau kita mau main sosmed, emak-emak mau main sosmed, pinter-pinter ngefilter diri kita. Nggak usah compare sama kehidupan orang lain. Ngelihat suami orang lain di sosmed kayak romantis, lalu ngebandingin suami di sebelah, kok nggak ada romantis-romantisnya. Lalu muncul kufur di sini. Ya Allah, andai suamiku seperti dia. Anda boleh cek di sosmed. Kalau ada couple goals itu, komen-komenannya orang tuh apa? Ya Allah, anugerahkan suamiku seperti ini. Ya Allah, boleh sisain satu. Ya Allah, Anda yang di rumah modelan kayak gini. Gitu kan? Gitu kan, kawan? Kenapa? Karena ternyata kita sendiri sudah punya banyak asumsi. Dan ingat, belum tentu asumsi itu benar. Itu sesuatu yang subjektif. Jadi kalau kita mau lihat kenapa sih banyak orang yang punya feel enough, merasa cukup, tenang dengan hidupnya, ngerasa menikmati hidupnya, karena dia berlatih melihat hidup tuh seapa adanya. Jadi ngelihat apa-apa tuh kayak yang ya udah memang adanya seperti itu gitu. Dan ketika kita berserah seperti itu loh, biasanya Allah turunkan pertolongan gitu. Artinya Allah yang merubah kondisi-kondisinya. Kayak orang tua. Kenapa banyak orang masih punya luka pengasuhan sama orang tua? Karena ekspektasinya orang tua itu harus mendidik dengan cara lemah lembut. Begitu orang tua kita mendidik dengan cara beliau yang terbaik yang beliau tahu, dengan cara kalau ngomelin semisal atau dengan cara yang agak agak tegas atau disiplin, kita marah pada beliau. Kenapa? Karena kita punya standar bahwa semuanya itu harus sesuai ekspektasi kita. So, kawan-kawan, perhatikan bahwa semua itu bergantung asumsi kita. Contoh nih, saya mau tanya nih, semisal ada orang yang hilang akal atau orang gila, makan makanan basi, sakit perut nggak mereka? Makan makanan kan orang-orang orang yang hilang akal tuh makan makanan di mana aja ya, ada di tong sampah makan gitu. Sakit perut nggak? Diare nggak? Ada nggak orang yang hilang akal ke dokter terus bilang ke dokter ini diare, dokter ada nggak sih? Nggak ada, nggak sakit. Oke. Anda, semisal Anda nggak tahu makanan itu basi, Anda makan enak banget, gitu kan? Enak banget. Terus kemudian tiba-tiba ada yang bilang, Kak, barusan makanan yang dimakan tuh basi loh. Hah, serius? Itu auto mules nggak? Auto mules, atau krek 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 gitu. Itu artinya apa? Artinya pikiran kita itu memberikan perintah kepada tubuh kita. Banyak loh orang yang kadang nggak ngerti makan makan makanan yang udah basi gitu ya, tapi enjoy aja makan. Biasa aja tubuhnya. Begitu tahu kalau itu basi, langsung auto diare, auto mules, auto auto auto. Artinya asumsi pikiran itu begitu. Makanya kenapa orang, mohon maaf ya, orang hilang akal tuh jarang sakit. Ya bukan berarti kita harus hilang akal ya. Artinya adalah dia udah no expect gitu loh. Dia udah no expect gitu, ya udah menjalani itu ya ya seada-adanya kayak gitu. Nah, kita berlatih di sini ternyata luka batin itu adalah selaras. Berapa banyak luka batin kita itu selaras dengan seberapa tinggi ego kita untuk mengendalikan suatu hal. Semakin kita ingin ngatur banyak hal dalam hidup ini, semakin kita akan mudah terluka. Ya Allah, anakku kok belum bisa gini, sedangkan anak tetangga sudah bisa gini. Waduh, semakin syukurin aja. Banyak gede-gedein syukurnya. Dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin kita ngelihat suami, alhamdulillah ya Allah, beliau telah bertanggung jawab. Wah, itu semakin Allah limpahkan, kita tuh mudah banget ngelihat kebaikannya. Dan semakin Allah kasih banyak kebaikan kepada beliau juga. Ngelihat anak, alhamdulillah ya Allah, lihat aja dengan tatapan yang berbeda, asumsi yang berbeda. Maka Anda akan ngerasain hati Anda merasa penuh dan cukup.
Karena ternyata perasaan kurang itu bukan tentang dunia di luar kita loh kawan-kawan. Banyak orang yang sudah kaya, tajir, melintir, tapi perasaannya kurang terus sampai harus korupsi. Bener nggak? Sampai kadang harus menghalalkan segala cara. Itu karena perasaan cukup atau tidak itu ada di sini. Bukan sesuatu yang ada di luar diri kita. So, kalau Anda pengen sedikit luka batinnya, pengen cepat pulihnya, pengen rileks dan menikmati hidup ini, maka berlatih mengelola ego dengan baik, udah-udahin ngontrol-ngontrol yang bukan dalam ranah kita. Ya nggak, sering nggak sih kita itu capek dan sakit sendiri karena ingin merubah sesuatu yang menjadi takdir Allah? Bener nggak? Suami takdirnya udah kayak gitu, mau kita rubah sesuai ekspektasi kita. Anak udah Allah titipin ya kayak gitu, mau kita rubah, pengen sesuai ekspektasi kita. Diri kita yang udah Allah kasih kayak gini, pengen kita rubah lagi. Semua perjalanan hidup kita yang kadang memang udah nggak bisa dirubah, yang udah kita laluin, pengen kita rubah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang ngebuat kita mudah sekali punya luka batin. So, kawan-kawan, sekali lagi, pemulihan itu adalah berlatih membersihkan hati kita dari hal-hal yang sebenarnya simple gitu ya. Jadi gini bahasanya, nggak usah mudah kecewa untuk hal-hal yang memang bukan ranah kita. Nggak usah mudah, nggak usah mudah marah untuk hal-hal yang memang tidak perlu dibikin gawat gitu. Bener nggak sih? Coba, coba kita renungkan sama-sama. Sebenarnya di dalam hidup kita lebih banyak mana sih mode apa ya? Lebih banyak mana mode kita menikmati atau kita berharap kehidupan tuh sesuai ekspektasi kita. Sebenarnya selama ini energi kita tuh banyak habis di mana? Menikmati yang sudah ada atau berfokus untuk merubah seperti yang kita inginkan terus. Menurut Anda yang mana? Boleh bantu komen di kolom chat. Kira-kira kalau energi Anda banyak habis di mana nih? Banyak habis menikmati sehingga Anda merasa hidup ini benar-benar hidup. Oke, yang kedua, merubah sesuai ekspektasi. Yang ada pertanyaannya, kita jadi bisa menikmati hidup nggak? Kalau kita terus-terusan hidup dalam ekspektasi kita, ingin merubah everything, kita jadi bisa menikmati hidup nggak? Hidup tuh jadi indah nggak sih? Nggak sama sekali. Nggak. Yang harus kita renungkan, lalu hidup itu buat apa? Kalau bukan kita nikmatin. Bukankah kita hidup sekali di dunia dan cuman sebentar? Kalau kata Rasulullah, cuman hanya numpang minum hidup di dunia ini. Kenapa nggak kita isi dengan hati yang penuh cinta, dengan hati yang penuh syukur, sehingga kita merasa terima kasih banget ya Allah, hamba sudah dikasih kesempatan hidup. Udah kurang-kurangin harusnya, mestinya, itu kurang-kurangin kan. Berarti ngeliat apapun tuh, alhamdulillah ya Allah. Gitu. Itu powerful banget ngejalanin hidup itu ngelihat sesuatu tuh jadi kayak landai, Allah mudahkan, hati kita tenang, damai. Ketika sudah damai, solusi itu mudah banget. Finansial, semua muanya itu gampang banget. Maka kenapa kalau di dalam rumah tangga banyak berantemnya, dicabut keberkahannya. Semakin tenang, semakin luar biasa. So kawan-kawan, disinilah peran kita sebagai perempuan tuh. Jadi perempuan yang qurrata ayun, menyejukkan hati. Kata Rasulullah, seindah-indahnya perempuan gitu ya. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang wajahnya indah dipandang oleh suaminya. Maksudnya bukan skincare-nya tebel. Bukan perempuan yang cantik, yang glowing, yang hidupnya mancung. Bukan. Tapi perempuan yang meneduhkan buat suaminya. Yang bisa tersenyum, yang santai, yang landai. Itu seindah-indah perempuan. Sebaik-baik perempuan. Jadi kalau dibilang, oh saya memang pengen pakai skincare biar hidung mancung, biar indah dipandang suami. Bukan, kalau kita tetap galak, tetap aja menakutkan. Tapi kalau kita relax, coba deh hari ini udah mulai banyak yang senyum dan sebagainya. Itu enak banget dipandang kawan-kawan. Kebayang gak sih? Coba kalau Anda ngaca ya, Anda ngaca, terus Anda senyum, terus Anda nikmatin hidup, itu beda. Matanya nanti bersinar, apa ya, guratan, guratan apa ya, garis-garis ketuaan itu nggak ada. Tapi kalau Anda kesel, Anda coba deh ngaca. Menakutkan kawan-kawan.
Maka ayo yuk kita benerin nih, benerin stigma di Indonesia yang bilang bahwa emak-emak itu galak, emak-emak tuh ngereok, emak-emak tuh monster. Udahlah, itu banyak banget loh yang bilang, aduh emak-emak tuh mah kayak monster nenek lampir. Aduh, 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 aduh. Jadi kesannya tuh semuanya tuh kayak perempuan tuh kayak galak banget, tukang marah. Padahal kan nggak itu yang sedang kita ajarkan. Bukankah fitrah kita adalah fitrah kasih sayang? Gitu. Jadi nikmatin hidup, bener-bener lihat dari kacamata yang berbeda. Contoh nih, anak lagi punya anak fase eksploratif ya. Fase eksplorasi umur 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kan subhanallah tuh rumah berantakan. Dia ikut bantuin, syukurin, alhamdulillah ya Allah anak sehat. Gitu. Ngeliatin aja dulu, syukurin. Bukannya aduh anak jadi berantakin lagi, itu pasti beda tuh. Coba lihat dari kondisi yang berbeda. Saya ada salah seorang klien nih kawan-kawan. Beliau itu dulu punya luka batin, kesel banget terhadap pernikahannya. Karena kalau tidur suaminya mendengkur. Beliau jadi ngerasa insomnia, susah tidur karena suaminya ngoroknya tinggi banget, keras banget. Jadi akhirnya ketika insomnia kan jadi gampang sumpu pendek karena capek kan, kelelahan, akhirnya gampang marah, kemana-mana tuh efeknya. Habis itu sumbernya ada di situ. Lalu saya bilang, coba deh Bun, disyukuri. Lebih baik mana mendengkur di sebelah Anda atau mendengkur di kasur orang lain? Kalau suami sudah tidak mendengkur, itu artinya apa, Bun? Terus beliau bilang, meninggal dong, Bun. Nah, bukankah emang Allah ngasih udah sepaket lah, beliau tuh udah kayak gitu gitu. Kalau udah nggak dengkur berarti udah nggak ada orangnya. Nggak ada orang ini bisa dua, bisa meninggal atau bisa pindah kasur gitu. Terus beliau tuh bilang, oh iya ya Bun, coba lihat dari sisi yang berbeda. Akhirnya beliau berlatih tuh. Saya sarankan setiap mau tidur, suaminya karena sering tidur duluan, itu sambil ngeliat ya Allah, alhamdulillah ya Allah, suami hamba masih sehat, kayak gitu. Dan beliau lakukan itu, Bun. Beliau suaminya ngorok gitu ya, kakok, kakok. Beliau tuh ngeliatin sambil bilang, ya Allah, suamiku, suami hamba masih sehat, alhamdulillah masih mendekur. Dan beliau tuh 3 hari kemudian ngubungin saya dan bilang, Bunda, sekarang saya bisa tidur nyenyak dan suara dengkuran suami menjadi pengantar tidur yang paling indah dalam hidup saya. Dengan merubah asumsi, merubah persepsi, ternyata bisa merubah respon kita loh kawan-kawan. Bener nggak? Ya nggak? Ya nggak sih? Bener kan? Yang kemarin kalau ngeliat dengkur, langsung kesel. Coba kalau ngelihatnya, Alhamdulillah ya Allah masih mendengkur, Alhamdulillah masih sehat ya Rob, itu beda loh. Bahkan mendengkur-mendengkurnya tuh disayang banget itu. Ya Allah, Alhamdulillah masih mendengkur gitu. Oke, yuk kita akan berlatih yuk. Biar karena biasanya kalau di kelas healing saya ada sesi rilis, tapi biasanya sampai rilis itu sampai muntah-muntah, sampai nangis-nangis. Tapi karena kita puasa, kita nggak akan kayak gitu. Nah, boleh ikut nanti lagi setelah Ramadan ya. Biasanya kalau kita tuh sampai healingnya kayak gitu, sampai wah sampai benar-benar pembersihan gitu. Yuk kita latih dari kacamata syukur dulu ya. Boleh Anda coba renungkan satu sifat apa yang paling kesel karena buat yang belum menikah boleh orang tua karena biasanya sumber luka dari orang tua. Buat yang sudah menikah biasanya orang tua dan suami. Tapi hari ini kita milih dari pasangan dulu deh ya. Satu sifat beliau atau sikap beliau yang paling sering bikin kita kesel, yang paling bikin jadi bahan ngomel, bahan kayak gitu rasanya pengen makan. Oke, udah. Yuk boleh tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Oke, disadarin keselnya, disadarin capeknya, disadarin kayak paling nggak suka kalau kayak gitu. Oke, yang like aja ya, yang ringan-ringan aja. Terus selanjutnya coba Anda sadarin kebaikan-kebaikan beliau. Kebaikan orang tua atau kebaikan suami Anda. Kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan kepada diri beliau. Kalau Anda bilang nggak ada baik-baiknya, berarti kita yang sedang terluka banget. Sehingga mata kita nggak bisa melihat kebaikan itu. Coba Anda sadarin, kira-kira sebenarnya apakah kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan itu akan apa ya, akan semudah itu menghapus sifat yang sempat menjengkelkan. Apakah sebenarnya lebih banyak kebaikannya?
apakah sebenarnya hal-hal yang terasa menjengkelkan tuh hal-hal yang sederhana, yang nggak perlu sebenarnya kita respon dengan berlebihan. Coba lihat upaya-upaya ikhtiar baiknya dari awal Anda menikah. Kalau orang tua, dari Anda kecil sampai dibesarkan sampai di titik ini, di titik sekarang. Sebenarnya banyak loh kawan-kawan. Kalau ataupun ada luka, itu karena udah terlalu banyak mungkin marah-marah yang kita keluarkan kepada beliau. Oke, boleh tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Oke, pertanyaan saya, lebih banyak, lebih besar baiknya sebenarnya atau lukanya? Baiknya. Sebenarnya kekurangannya itu bisa nggak sih dianggap lucu? Dianggap menggemaskan? Coba ayo dilatih. Menggemaskan nggak sih? Maksudnya kayak yang kita turunin ekspektasi kita. Baiknya tertutup luka, iya. Jadi kalau masih ada yang bilang nggak ada baik-baiknya Bun, karena mata kita lagi banyak luka gitu, banyak luka banget sehingga kita nggak bisa ngelihat kebaikannya. Itu kan kawan, sebenarnya nggak sebanding. Dan satu yang harus kita sadarin, pasti sepaket namanya manusia, itu pasti ada sepaket kekurangan sama kelebihan. Di luar ini ya, di luar kalau selingkuh Bun, nah itu di luar itu pembahasannya dalam Bun. Jadi masih ikut kelas perselingkuhan dulu karena masih dirinci tuh alur perjalanan orang sampai selingkuh itu ada sebabnya, ada asbabnya. Kayak contoh suami jadi kayak cuek banget ya bisa jadi karena jangan-jangan ada kontribusi perkataan kita yang nyakitin hatinya. Yang kadang kita perempuan itu kan suka banget ya kadang ngomong biasa nih ya laki-laki emang dasar laki-laki ya emang kayak gitu-gitunya itu loh yang bikin akhirnya menggores marwah para laki-laki yang akhirnya jadi abai. Ada kontribusi kita. Tapi kalau kita mau lihat pribadi aslinya tuh asli semua orang tuh baik. Kalau ataupun ada kekurangannya itu sebenarnya penyeimbang. Ingat kawan-kawan, kita masih hidup di dunia, yang artinya tidak ada orang yang perfect. Jadi kalau bilang, ya Allah minta suami yang solih, rajin ibadah, tabungannya banyak, ganteng, terus kemudian ngasih uangnya sebegini, ya Allah. Terus kemudian apa family man banget, tidurnya tidak ngorok, bersih, terus habis itu tepat waktu. Ah, itu kawan-kawan mau cari di mana? Pasti ada plus minusnya. Pasti. Nggak semuanya kayak gitu. Bener? Begitupun anak-anak kita, begitupun diri kita. Kenapa sih kadang kita gampang menilai orang lain tapi lupa menintrospeksi diri sendiri. Kadang kita bilang, pahamin aku, ngerti ini, aku adanya kayak gini, nggak bisa kayak ibu itu gitu kan. Tapi kadang kita menuntut anak kita kayak anak yang lain. Kadang kita menuntut suami kita seperti suami orang lain. Sadarin, kita masih hidup di dunia. Semua orang punya plus minus, punya keseimbangan gitu. Oke, so kawan-kawan, apa yang harus kita lakukan? Berlatih meregulasi emosi dengan baik. Artinya adalah kita menyadari kalau kita lagi kesel, kita lagi sebel, kita izinkan diri kita untuk apa ya? Untuk jeda dulu. Jadi, Bun, kalau ada hasrat pengen ngomel-ngomel gimana? Nggak apa-apa, ngomel-ngomel tapi di kamar sendirian. Itu aja kuncinya. Ini sebenarnya bahasannya nanti di kelas mengelola emosi, karena berlatih meregulasi emosi itu benar-benar satu skill yang perlu dimiliki oleh perempuan. Apalagi kalau mood swing. Tapi kalau Anda terbiasa, mau haid, hamil, itu tidak akan terlalu mood swing. Intinya, kalau Anda kesel, Anda cukup sadarin kesel, kemudian pastikan tenangkan diri Anda dulu. Oke? Tenangkan diri Anda dengan cara, kalau Anda pengen ngomel, Anda masuk kamar sendirian, ngomellah sendirian. Itu aja. Kalau Anda pengen nangis, izinkan Anda menangis. Itu aja. Jadi intinya kita tidak melawan sensasi tubuh atau apa ya, emosi-emosi yang Allah hadirkan di dalam diri kita. Tapi dibuangnya di tempat yang benar. Artinya tidak di depan orang lain, tidak ngomel-ngomel dengan orang lain, tapi boleh ngomel sendiri di kamar. Ya, terkesannya sih lucu, tapi kalau dipraktekin terus Anda akan sehat mental, Bun. Jadi kalau pengen ngomel, Anda bilang, bentar ya nak, mama mau buang sampah ke kamar dulu gitu. Kalau ngomelnya ke orang ya, itu artinya Anda buang sampah pada orang lain. Anda ngelukain orang lain.
Anda enak puas, tapi orang lain akan terngiang-ngiang dan luka. Efeknya nanti, Bud. Karena emosi-emosi kayak marah, kecewa itu kan sampah yang hanya butuh keluar dan sebenarnya tidak harus dilempar ke orang lain. Jadi ibaratkan gini, sama kalau kayak Anda mau BAB gitu, nggak mungkin kan Anda BAB sembarangan. Intinya kayak gitulah. Rasa kecewa, marah itu kan juga sampah emosi, sampah batin. Yang memang mungkin ada alur apa ya, butuh kita regulasi, artinya butuh kita keluarkan, tapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Gak kebayang dong kalau Anda BAB di depan umum atau Anda ngelempar BAB Anda ke orang lain, pasti berantem, gitu kan? Jadi kalau Anda kesel, Anda amankan diri Anda sendiri sehingga Anda nggak tantrum di depan orang. Anda kalau kalau kesel ngomong ke anak, bentar ya nak, mama ke kamar dulu sebentar. Mama tenangin diri Anda, kunci. Lalu Anda kalau mau tantrum, tantrum aja di kamar sendirian. Ya, ngomel-ngomel sendirian. Terus bisa chat ke diri Anda sendiri gitu ya. So itu kawan-kawan, waktu kita terbatas banget ternyata. Oke, di next slide. Ini kalau bahas tentang mengelola emosi itu sekitar 2 jam sendiri. Anda boleh juga, saya sering ada free webinar, boleh ketik di YouTube juga, Anik Al-Fakiroh itu nanti banyak kajian-kajian. Nanti ada kayaknya mengelola emosi, overthinking, Anda boleh boleh kita bertumbuh bersama-sama ya. Pulih dan bahagia diri ini adalah tanggung jawab pribadi. Ingat, bukan dari orang lain. Dan buat Anda yang punya Instagram juga boleh mampir atau TikTok di Anik Al-Fakiroh. Semoga ada konten-konten yang relate. Dan buat yang sering OVT, overthinking, itu ada juga terapi, audio terapi di Instagram atau di TikTok. Anda boleh download. Semoga bisa ngebantuin banyak perempuan untuk nggak lagi OVT, kawan-kawan. Itu ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya tuh nggak bahagia karena orang lain, itu salah besar. Itu big problem. Selama ini itu yang bikin kita akhirnya nggak pulih-pulih. Karena kita berpikir yang wajib membahagiakan kita tuh orang lain. Padahal bahagia dan pulih itu tanggung jawab kita sendiri. Artinya adalah kita mau pulih, itu tanggung jawab kita. Dan bahagia itu bukan tanggung jawab orang lain, beneran bukan. Karena kalau kita menggantungkan bahagia kita sama orang lain, sampai kapanpun kita nggak akan bahagia ternyata. Kenapa, Bun? Bahagia itu apa sih? Bahagia itu perasaan tenang, tentram, damai. Bener nggak? Bahagia itu bukan berarti kita nggak punya masalah loh, Bun. Iya nggak? Emang ada di dunia ini orang yang nggak punya masalah? Rasulullah aja, kekasih Allah, punya masalah nggak? Para nabi punya masalah juga kan? Lalu kita yang masih jauh bukan kekasih Allah, pastilah punya masalah. Karena masalah itu adalah fitrah kehidupan. Jadi bahagia itu bukan berarti kita nggak punya masalah. Bahagia itu adalah perasaan tenang karena menerima semua dinamika kehidupan yang Allah kasih. Dan ternyata tenangnya ini, damainya hati ini, itu diperoleh bukan karena kita bergantung sama orang lain. Bahagia ini sudah jelas di Al-Quran. Allah bilang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kita jadi tenang. Di surah yang lain, huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan Allah lah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman agar bertambah keimanannya. Artinya, yang harus kita highlight dan sadarin adalah kebahagiaan kita, ketenangan hati kita itu selaras dengan dekat atau tidaknya hati kita sama Allah. Semakin kita banyak ingat Allah, semakin kita terhubung sama Allah, semakin Allah kasih efek bahagia. Jadi bahagia nggak perlu dikejar, bahagia itu nggak perlu apa ya, dicari-cari. Benerin aja relasi atau hubungan kita sama Allah, dijamin insya Allah hati kita jadi tenang. Dan seringkali selama ini kita mengkerdilkan definisi bahagia. Maksudnya, Bud, seringkali kita berpikir bahwa bahagia itu adalah mewah. Maka ada istilah-istilah, bahagiaku sesederhana bisa melihat matahari. Aduh, emang melihat matahari sederhana, Bud? Kalau bagi saya tidak sederhana. Bisa melihat itu proses yang rumit dan miracle kan? Keajaiban. Bisa melihat nih keajaiban nggak, Bud? Bisa bernafas tanpa masker seperti waktu zaman COVID, bukankah ini keajaiban? Tapi seringkali kita mengkerdilkan nikmat-nikmat yang Allah kasih. Benar nggak? Kita berpikir, kita tuh akan bersyukur kalau punya uang 1 miliar, gitu kan? Kalau
begini begitu gitu ya, kemewahan-kemewahan atau sesuatu keajaiban yang tidak terpikir oleh kita. Tapi yang sudah Allah titipkan kepada kita kayak kesehatan, mata bisa melihat, hidung bisa membau, telinga bisa mendengar, itu rasanya menjadi hal yang bukan suatu keajaiban gitu. Sering saya tuh apa ya, berpikir bahwa orang tuh kadang bilang melihat ini bahagia, sederhana bisa melihat matahari gitu. Padahal kita nggak tahu loh, pupil kita tuh melebar berapa besar untuk kita bisa melihat. Padahal ketika satu nikmat aja dicabut, itu tidak bisa digantikan dengan sekian miliar uang yang kita punya. Bener nggak? Contoh, milih mana? Nggak bisa kentut atau dikasih uang 1 miliar? Coba deh, renungkan. Nggak ada pilihan bisa kentut, punya uang 1 miliar, nggak ada. Semisal, nggak bisa berkedip, atau nggak bisa ya, atau nggak bisa berkedip, atau nggak bisa kentut, tetapi punya uang 1 miliar. Mending mana kalau menurut Anda? Pegang uang banyak, tapi salah satu nikmat kita dicabut sama Allah, atau nikmat itu tetap berjalan meskipun kehidupan kita cukup. Artinya itu ya nggak harus langsung pegang uang 1 miliar, tapi yang kita butuhkan Allah kasih. Mending yang mana? Boleh komen dulu di kolom chat. Nikmat Allah. Good. Bisa berkedip, bisa kentut, benar. Bukankah 1 miliar itu dipakai berobat untuk bisa kentut juga bisa habis kan? Itu kawan-kawan. Kadang kita melupakan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan karena fokus kita menagih-nagih yang belum Allah titipkan. Dikasih nikmat anak, kita lupain. Dikasih nikmat suami, dilupakan. Benar nggak? Karena nagih-nagih yang belum Allah titipkan. Tapi lupa mensyukuri yang sudah Allah anugerahkan. So kawan-kawan, gedein hatinya dengan nikmat, dengan bersyukur. Kalau semua hal udah bisa kita syukuri, insya Allah everything's gonna be okay. Selalu mudah kita untuk melihat kebaikan-kebaikan di setiap sesuatu yang terjadi. Dan itu adalah kunci untuk hati kita menjadi orang syakirin, minas syakirin. Dan janjinya Allah, orang yang pandai bersyukur, Allah limpahkan lebih banyak nikmat lagi. Jadi, definisi orang yang sempit hatinya, itu karena dicabut nikmat syukurnya oleh Allah. Jadi ketika dia banyak kufur, banyak komplain, banyak ngeluh, banyak kesel, banyak ekspektasi, banyak pengen ngatur dunia sesuai mau dia, disitulah Allah kasih gelisah. Jadi kalau tadi ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika orang yang berkufur, ketika orang-orang kufur, Allah kasih azab, siksa yang pedih, dan ternyata menurut ulama tafsir, mufasir, siksa ini bukan hanya di akhirat kan, kawan, tapi dimulai dari dunia. Apa siksa yang pedih yang Allah kasih buat orang-orang yang kufur, nikmat yang tidak menghargai nikmat yang udah Allah kasih, adalah hati yang gampang terluka, hati yang gampang gelisah, hati yang sempit, hati yang gampang marah. Itu ternyata azab. Maka orang-orang yang tenang, yang dekat sama Allah, hatinya mudah lapangnya. So, sadarin bahwa pulih dan bahagia tanggung jawab pribadi, yang mana ini erat kaitannya dengan seberapa baik hubungan kita sama Allah. Seberapa mudah kita connect sama Allah. Ngelihat suami nggak sesuai ekspektasi, langsung ingat, ya Allah, ini hambamu. Langsung gitu. Ini adalah pemberianmu. Gitu langsung. Langsung connect gitu. Ya Allah, ini datang terjadi atas izinmu. Ngelihat anak-anak, ya Allah, ini adalah anugerah darimu. Jadi connect-nya tuh kayak gitu kan. Itu lebih enak. Bukan yang lihat suami, kok ada sih orang kayak gini. Itu artinya apa? Di balik kata kayak gitu. Ya Allah, kok engkau menciptakan manusia seperti ini? Itu artinya kita komplain loh sama Allah. Oke? Ngelihat suami, pokoknya kalau ngelihat nggak sesuai, nggak pas ekspektasi, kayak ya Allah, itu adalah hambamu ya Allah, gitu. Langsung gitu aja. Engkau yang ciptain beliau. Engkau yang hadirkan beliau, gitu. Kalau sesuai ekspektasi, terus tiba-tiba Allah kasih anugerah-anugerah kebaikan, kita ingat lagi, ya Allah, terima kasih engkau yang hadiahkan ini untuk beliau. Engkau yang hadiahkan sifat ini dalam diri beliau untuk hamba. Jadi mudahin connect, dikit-dikit connect sama Allah. Dijamin kawan-kawan. Hatinya jadi jauh lebih lapang. Oke, di next slide, slide terakhir. Bismillah. Semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya.
Semoga ini menjadi jalan ridho kita menuju Allah. Jadi poin pentingnya adalah latihan melihat hidup sebagai seapa adanya. Kurang-kurangin ekspektasi itu. Ana urid, anta turid, Allahu yaf'alu ma yurid. Boleh punya harap. Tapi ingat, langsung gantungkan pada Allah. Ya Rob, pengennya gini, tapi pasti engkau kasih yang terbaik. Langsung gitu. Bukan berarti nggak boleh punya harap. Tapi sadarin bahwa harapan kita itu ada pemegang kebijakan yang kita nggak bisa nggak bisa ngindarin itu. Ketika Allah say no, sekaya apapun ikhtiar kita maka akan tetap no. Tapi kalau Allah bilang yes, sekaya apapun kita nolak pasti akan dikasih. Jadi sadarin itu bahwa kita boleh punya harap, tapi sadarin bahwa ada Allah ya menggenggam dunia ini. So kawan-kawan, sekilas itu kurang lebih yang bisa kita sharingkan. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab sebentar. Saya kembalikan ke Teh Furo. Ya, oke. Maaf, tadi ada sedikit error. Oke, alhamdulillah. Wah, luar biasa banget ya. Kakak-kakak materi dari Bu Anik ini aku sampai speechless ya, Masya Allah. Selama tadi kurang lebih 70 menit gitu ya, kita tadi mendiskusikan tentang seperti apa sih sebetulnya healing. Gitu. Nah, ini kayaknya udah banyak yang pengen bertanya. Ini mungkin karena waktunya terbatas, jadi aku pilih satu pertanyaan dari yang bisa ngomong langsung gitu ya, open mic, dan satu pertanyaan dari di chat. Boleh yang open mic dulu tadi, Teh Diah Sania, raise hand duluan, silahkan Teh Diah. Terima kasih Mbak Puro. Suara saya kedengaran kah? Terdengar. Nah, ya tadi waktu pas terkait dengan muhasabah tadi ya, kita nggak pengen kita termasuk hamba yang melebihi batas, melampaui batas. Nah pertanyaannya, gimana cara membedakan atau mungkin apa parameternya kita ini nih memang lagi menyempurnakan ikhtiar kita gitu, ngepolin usaha kita dengan yang kamu udah melebihi batasnya gitu. Khawatirnya terjebak dengan enggak deh nanti ini aku melebihi batas padahal kita belum 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 ini ya belum all out gitu. Itu batasan antara memang harus all out dengan yang ada yang harus kita relakan itu tuh gimana ya Mbak ya? Terima kasih Mbak Ani. Pertanyaan. Terima kasih Mbak ya. Ini pertanyaan yang menarik banget kawan-kawan. Kita bukan menjadi orang yang jadi permisif gitu ya. Jadi kayak mengalir, tidak ikhtiar gitu. Enggak kayak gitu juga. Artinya adalah mengikhtiarkan, menyadari batas itu pertama. Kalau terkait fisik ya, kalau udah lelah itu kita pasti tahu ya, tubuh kita tuh punya kapasitas seberapa. Masing-masing orang nggak sama. Ada orang yang kuat lari 10 kilo misal, ada orang yang enggak. Nah, ketika udah lelah, maka ya rehat gitu. Bukan compare sama orang lain. Jadi kayak contoh, oh Mbak Tefuro dia bisa lari 10 kilo, ternyata kapasitas saya Allah kasih di bidang yang lain, di kelebihan yang lain, tapi kalau lari hanya 8 kilo. Nah itu contoh ya. Tapi kalau tentang harapan-harapan atau ikhtiar, maka kuncinya itu adalah dua. Artinya adalah batin kita tawakalnya gedein juga. Yang kedua, ikhtiarnya dimaksimalkan. Contoh, ikhtiar dimaksimalkan tuh apa? Banyak dari kita yang selama ini terjebak memaksimalkan ikhtiar, tapi lupa dengan gerak batin. Atau sebaliknya, kalau berserah berpikirnya adalah pasif. Berserah itu ya nggak ngapa-ngapain, itu juga salah. Itu juga nggak tepat. Tapi yang harus kita lakukan adalah ikhtiar maksimal iman kita maksimal sama ikhtiar fisik. Contoh, semisal Anda mau ngelamar pekerjaan, semisal. Ya ikhtiar fisiknya buat surat, datang ke kantor-kantor, tapi ikhtiar batinnya jangan lupa, libatin Allah. Ya Allah, ini ikhtiar hamba gitu. Selama ini kan seolah-olah dua hal ini berjalan terpisah. Benar nggak? Kayak orang itu kalau udah ikhtiar ikhtiar apa ya ikhtiar fisik, ya dia seolah-olah mendewakan menuhankan ikhtiar fisiknya. Aku tuh udah begadang, aku tuh udah gini tapi lupa untuk mentawakalkan hatinya. Dan di paradigma yang lain, orang tuh kalau berserah dia nggak ngapa-ngapain, itu juga nggak tepat. Jadi
fisiknya maksimal, hatinya tetap tenang. Poinnya itu. Hatinya nggak gemerungsung. Orang boleh nggak sih Bun punya cita-cita? Boleh. Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel itu karena punya cita-cita kan kawan. Tapi ngelibatin Allah di setiap prosesnya itu yang menjadi poin paling besar. Artinya adalah kita sadar penuh posisi kita itu hamba. Yang mana diri kita tuh ada, kita tuh menggantungkan bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Sang Maha Pemilik kita. Itu beda hasilnya. Contoh kayak gini ya, orang yang hanya menggantungkan kapasitas dirinya, dia yang berpikir bahwa oke, saya itu bisa karena dirinya, maka dia akan gampang lelah, dia akan kecewa terhadap sesuatu kenyataan yang ada, ciri-cirinya kayak gitu. Tapi ketika dia paham bahwa dirinya itu adalah hamba dari Allah, yang mana bisa menguatkan langkahnya adalah Allah, maka dia berupaya semampu dia. Jadi dia berupaya dan dia enjoy, dan yang ada adalah dia tenang menjalani itu, dan biasanya di situ pertolongan Allah turun. Contoh kayak gini ya, semisal ada dua pelari. Satu mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan ikhtiarnya karena udah latihan banyak. Yang satu, dia latihan semaksimal mungkin, latihan juga setiap hari, tapi dia punya kesadaran yang baik bahwa yang bisa menolong dia hanya Allah. Menurut Anda, yang akan lebih enjoy menjalani prosesnya, itu orang yang pertama atau yang kedua? Orang yang mengandalkan dirinya, kekuatan dirinya, atau dia yang melibatkan Allah? Yang akan punya kesadaran yang baik, tugas dia hanya berikhtiar sebagai manusia. Tapi dia orang yang melibatkan Allah. Di situ maksudnya. Bercita-cita tinggi, punya planning bagus. Bagus banget. Tapi mesti diseimbangkan dengan gerak batin kita yang tawakal. Maya tawakal Allah fahuwa hasbuh. Itu janji Allah. Barang siapa yang terus bertawakal, mewakilkan urusannya sama Allah, maka Allah akan berikan kecukupan dari arah-arah. Dan bisa jadi juga min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak disangka. Gitu kawan-kawan. Jadi contoh kayak merpati, kayak burung. Burung itu untuk makan dia ikhtiar loh, terbang keluar dari sangkarnya. Tapi dia tawakal sama Allah. Dia tidak risau. Dia yakin bahwa Allah masih nyiapin makanan untuk dia. Benar nggak? Coba kita bahas lagi. Bahwa ternyata memang semua kayak rezeki dan lain sebagainya itu dijamin sama Allah. Salah satu contoh, cicak. Makanan cicak itu apa, Bun? Nyamuk. Paham nggak di sini ada sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal di benak kita? Apa itu? Cicak itu merayap. Nyamuk itu terbang. Itu Allah kayak ngasih tahu loh bahwa kadang memang dunia ini terasa tidak masuk akal, tapi itu mudah buat Allah. Sekarang pertanyaannya, adakah cicak yang terbang untuk mengejar nyamuk? Nggak ada. Biasanya cicak itu dapat makan tuh kenapa? Karena nyamuknya yang mendekat pada cicak. Atau adakah cicak yang mati kelaparan karena nggak dapat nyamuk? Nggak ada. Cicak kalau mati itu gepeng karena kejepit pintu. Artinya apa? Artinya cicak tugasnya apa? Merayap. Tapi dia sadar penuh bahwa dijamin sama Allah ketika dia tawakal. Ikhtiarnya jalan. Nah, kalau cicak diem gitu kan. Ya nggak, ini dia merayap. Nanti nyamuknya yang dideketin gitu. Itu artinya adalah di situ kawan-kawan. Ikhtiar fisik kita lakukan pol, tapi hati kita tawakal dan tenang. Barometernya adalah di ketenangan. Kalau kita gelisah, berhasil nggak, berarti itu kita masih belum bergantung sama Allah. Tapi kalau kita tenang, Allah pasti tugas saya adalah ikhtiar, sisanya Allah yang ngatur. Itu itu berarti state hati kita udah bener. Oke, semoga Madiah terjawab. Terima kasih Mbak, jelas sekali. Kembali kasih. Baik, terima kasih Bu Anik sudah menjawab dari pertanyaannya. Sebenarnya waktunya udah habis. Boleh ada satu pertanyaan lagi mungkin Bu Anik atau dua? Boleh. Oke, boleh. Oke, ini aku pilih dulu dari pertanyaan di chat. Sebenarnya tadi pertanyaannya mirip-mirip gitu ya. Tapi ini ada pertanyaan baru nih dari Kak Dara yang beda dari yang lain. Ini tentang luka pengasuhan dari orang tua supaya tidak tertrigger gitu. Padahal mungkin satu rumah dengan orang tua. Gitu. Itu baiknya seperti apa Bu Anik? Oke, kalau tentang orang tua tuh memang ada kelasnya sendiri kawan-kawan.
Jadi untuk ngebantuin kayak gini tuh yang memang spesifik ya, kayak tadi perselingkuhan, luka pengasuhan orang tua, terus kemudian eh, apa ya, KDRT, pelecehan seksual, itu sendiri-sendiri dan itu panjang proses psikosomatis termasuk. Kawan-kawan boleh cek di Instagram saya itu biasanya saya ngadain kelas-kelas tematik seperti itu. Jadi nggak bisa di satu waktu kayak gini sih, karena ini short class ya. Biasanya kayak gitu tuh mentoring dan durasinya cukup lama. Gitu ya. Tapi Oke. yang jelas satu hal sih sekarang yang disadarin dulu adalah seberes Zoom ini bahwa orang tua kita sebenarnya telah berupaya memberikan yang terbaik untuk kita. Versi caranya. Artinya adalah nggak ada kok orang tua yang ingin nyelakain anak tuh nggak ada. Tapi yang beliau tahu versi terbaiknya ya seperti itu. Bisa dipahami? Contoh gini, saat kita udah jadi orang tua, kita pahamkan pun, mungkin di sini banyak yang udah menikah dan punya anak. Kita ingin ngasih yang terbaik buat anak, bener? Kadang kalau kita habis ngomel-ngomel, kita kecewa sendiri kan, nyesel sendiri kan. Tapi versi yang terbaik yang kita tahu, ya itu. Jadi pertanyaannya adalah, bisa jadi orang tua kita juga punya luka batin dan beliau dibesarkan dalam keadaan seperti itu, sehingga yang beliau tahu cara mendidik kita terbaik adalah dengan cara seperti itu. Sebenarnya nggak ada orang tua yang nggak sayang anak tuh nggak ada, nggak ada. Kalau udah nggak sayang dari dulu, mungkin kita udah dianiaya. Itu sih yang perlu diinikan. Coba deh lihat beliau dari tatapan yang berbeda. Apalagi kalau beliau udah senja ya usianya, udah berumur, berusia tuh coba lihat ya Allah, panjangkan umurnya gitu. Mungkin beliau juga kalau malam itu kayak nangis yang ngerasa bersalah atas ucapan-ucapan yang pernah terlontar, atau beliau juga nggak nyaman. Cuma satu hal yang perlu kita sadarin adalah ketika orang lain itu terasa menyakitkan omongannya pada orang lain, itu adalah tanda bahwa dirinya banyak luka. Itu aja yang harus kita sadar. Jadi kalau punya pasangan pasangan tuh kalau ngomong tuh kayak pedes banget ya Bun. Bisa jadi beliau banyak luka batin yang perlu kita bantu untuk dipulihkan, bukan malah dijauhi, bukan malah semakin disakiti juga. Kok mertua saya kalau ngomong nyinyir ya Bun, bisa jadi beliau punya luka batin banyak. Orang tua saya kalau ngomong ngegas terus ya Bun, sama kalau ngomong tuh nyakitin gitu. Bisa jadi beliau juga sedang struggle dengan luka batinnya. Pasti perjalanan hidupnya luar biasa. Oke? So, pulihin diri dulu Anda, nanti Anda akan bisa bantu pulihin orang lain. Itu Baik, kawan-kawan, baik. Terima kasih Bu Anik tadi tentang sama-sama. kalau untuk luka pemahaman berarti ada sesi yang lain gitu. Nanti kakak bisa nonton di Zoom bisa mungkin atau nanti kita kelas lain. Ya. Terakhir mungkin satu lagi dari yang dari Kak Andi Intan. Boleh Kak Andi Intan silakan menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Izin bertanya Bu Anik. Ya. Saya bertanya apa yang harusnya saya lakukan atau bagaimana sikap saya terhadap suami saya yang usianya 45 tahun. Sekarang ini beliau sedang asik gitu ya dengan pekerjaannya begitu. Tapi kalau saya lihat beliau tuh ingin perform gitu di luar, tapi ke keluarga tuh belum. Dan sampai saat ini 21 tahun, hampir nanti bulan Mei ini kita menikah. Ya memang saya tidak ta'arufan, tapi kita belajar di tengah jalan seperti itu. Apa yang saya apa yang harus saya lakukan supaya tidak merasa kecewa banget gitu dalam artian sampai saat ini saya pun bertanya mau kemana arah pernikahan kita, beliau masih ya begitu-begitu aja gitu. Jadi saya pengennya lebih fokus ke akhirat, tapi beliau masih asik dengan kerjaannya. Bahkan beliau apa namanya punya merasa perjuangan yang lebih gitu di pekerjaan karena mendapatkannya itu menurut beliau lebih susah gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Mohon masukannya supaya saya juga jadi sering ngambek gitu kalau nginget ya Allah mau kemana ya gitu walaupun masih pada harapan tapi suka ngambek tapi masih ya sampai saat ini berusaha untuk berdiri tegak gitu. Ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Siap, terima kasih juga Ibu Andi. Pertama Bun, kita nggak bisa ngerubah orang. Kata Allah di Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya kita tuh nggak akan pernah bisa ngasih hidayah buat orang lain, sekalipun orang yang kita cintai. Sebagaimana ayat ini turun ketika ketika Allah mengingatkan Rasulullah yang tidak bisa mengislamkan pamannya, yang beliau sangat cintai. Lalu tugasnya apa? Doain. Terus apa lagi yang harus dipahamin? Yang harus dipahami adalah
pahamin kenapa beliau pengen perform di pekerjaan. Apakah ini ada kaitannya dengan perjalanan hidup beliau? Jadi setiap orang itu kan punya perjalanan sendiri-sendiri ya, Bun. Apakah beliau itu mindsetnya adalah sukses itu kalau perform di pekerjaan? Jangan-jangan itu. Atau beliau pernah di zaman kecil dulu, keluarganya semisal atau diri beliau itu pernah dibully, dihina karena eh, finansial, Iya, sehingga orientasinya, nah itu kan ketemu tuh, itu luka-lukanya beliau. Sehingga beliau sekarang tuh rasanya pengen pembuktian terhadap orang lain dan dirinya bahwa bisa. Jadi masing-masing orang itu punya perjalanan yang panjang dan kadang kita menikah sama pasangan, tapi kita nggak tahu rincian perjalanan beliau sehingga perjalanan itu yang membentuk karakter pasangan gitu kan. Jadi bisa jadi kalau kalau persepsi saya bisa jadi memang ada masa kecil yang mungkin finansialnya masih belum mapan atau dibully atau direndahkan di antara saudara atau orang lain atau siapapun itu yang akhirnya menjadikan beliau menjadikan saat kondisi saat ini itu adalah pembuktian diri untuk dirinya, terus kemudian pengen membuktikan pada orang lain bahwa aku bisa. Sehingga bahan bakarnya itu bukan cinta, tapi bahan bakarnya itu adalah rasa sakit. Soal apa yang dilakukan beliau pasti juga nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Kondisi sakit itu nggak nyaman, Bun. Lalu pelan-pelan ajakin ngobrol. Maksudnya gini, tujuan ininya buat apa? Misal pelan-pelan aja. Pelan-pelan itu akan diterima obrolan kita kalau kitanya juga state hatinya tenang. Artinya kita tidak ingin berubah, tapi ingin mendengarkan. Nanti nanti Bunda akan paham kok kayak oh ternyata beliau tuh punya persepsi kayak gini. Oh ternyata beliau tuh punya luka di masa ini. Kalau kita niat ngobrolnya itu udah ingin ngerubah, itu hawanya nanti nyalahin. Hawanya itu bakal kayak nyerang. Hawanya itu bakal kayak nggak nyaman dan orang nggak akan ngomong. Jadi kalau dibilang Bun kenapa sih malah berantem kalau ngobrol sama pasangan? Itu karena rata-rata hawanya itu sudah salah. Niatnya udah salah di awal. Gitu. So, yang bisa dilakukan itu Bun, jadi gali dulu, cari tahu, ajakin ngobrol, deep talk yang enak, bangun bonding yang baik. Terus kemudian jangan lupa doain yang banyak. Akan datang kok. Kalau doa seorang istri itu doa yang makbul kan. Hati-hati makanya. Kalau berdoa tuh hati-hati. Doain akan datang masa di mana suatu saat Allah akan kasih kondisi beliau back to Allah. Tapi semoga kondisinya itu datang dalam keadaan baik ya. Bukan yang mohon maaf ya, naudzubillah min syarri dzalik, khawatirnya bisnisnya dibalik sama Allah lalu beliau tersungkur banget baru di situ titik baliknya bukan. Tapi minta sama Allah ya Allah, semoga dalam kondisi yang kayak gini engkau juga limpahkan hidayah dalam keadaan yang baik, engkau juga kasih hidayah kayak gitu. Karena kalau istri kadang minta sepatah gitu ya, kayak ngomong langsung, ya Allah pokoknya deh pengen suami balik ke engkau gimana pun caranya, itu bisa dibalikin nanti kondisinya. Bisa langsung tiba-tiba bangkrut, yang mana mau nggak mau akhirnya balik ke Allah kayak gitu. Tuh Bun, Bismillah ya, sambil lalu gali, bangun bondingnya, tanyain, ngomong deep talk, dan ikhtiarnya adalah banyakin doa, berserah sama Allah, ingetin bahwa hanya Allah yang bisa ngerubah, yang bisa bolak-balikin kondisi dan keadaan. Oke, semangat Bunda Andi. Masya Allah. Terima kasih jawabannya Bu Anik. Ya semoga cukup menjawab ya Kak Andi, Bu Andi tadi jawaban dari Bunda. Oke, teman-teman semua, kakak semua, karena waktu sudah mepet gitu ya. Dan nanti mungkin kita bisa lanjutkan atau teman-teman bisa lanjutin lagi menonton konten-kontennya Bu Anik di Zoom atau di YouTube gitu ya, mungkin ya di kelas-kelas beliau yang lain. Nah mungkin terakhir Bu Anik closing statement dan mungkin pesan-pesan kepada kakak semua yang daftar di kelas surga di rumah kita. Oke, terima kasih untuk semua kawan-kawan. Bismillah, jadikan Ramadan kita adalah perjalanan healing juga, berlatih menyelami banyak hal, berlatih ketika ngaji juga memaknai ngajinya, ketika puasa berlatih menahan dari semuanya, meskipun nanti berbuka sekalipun, tetap berlatih mengelola, meregulasi emosi dengan baik, bukannya karena punya power jadi bisa ngomel-ngomel lagi. Semoga Ramadan kali ini menjadi titik balik kita untuk lebih bersih hatinya, pulih, dan Lebaran besok kita sambut dengan benar-benar fitri. Fitri artinya kita kembali pada fitrah-fitrah kebaikan kita. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.